Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Desika Suradi Putri dengan NIM G00240082 dari kelompok B7 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.1, yaitu sistem genito-uropoetika dan reproduksi. Nah, pertama di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Untuk laporan pertama, yaitu jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari ereksi terlebih dahulu. Nah, jadi ereksi itu dimulai dengan rangsangan seksual. Rangsangan seksual berupa apa? Nah, rangsangan seksual itu dapat berupa sentuhan, penglihatan, atau penciuman. Nah, rangsangan seksual tersebut yang akan memicu sinyal ke otak, kemudian ke medula spinalis. Nah, selanjutnya sinyal ini diteruskan melalui serabut saraf parasimpatis segmen sakral 2 hingga 4 ke plexus pelvis, yang kemudian melalui saraf cavernosus ke penis. Nah, perlu diingat di sini yaitu yang bekerja merupakan serabut saraf parasimpatis. Nah, selanjutnya, informasi sensorik dari penis tersebut akan diterima oleh reseptor afferent melalui nervus dorsalis penis yang kemudian diteruskan ke sentrum atau NIL CLMS segmen sakralis 2 hingga 4. Nah, selanjutnya, sinyal efferent oleh nervir erigantes yang merupakan serabut parasimpatis itu akan merilis nitric oxide atau NO. Nah, NO tadi itu akan memberikan efek berupa apa? Yaitu relaksasi otot polos, corpus cavernosus penis, lalu vasodilatasi arteri helicinae. Nah, vasodilatasi dari arteri helicinae ini dia akan menyebabkan corpora cavernosa jadi terisi penuh oleh darah. Lalu juga akan menyebabkan tunika albugineanya teregang dan vena dorsalis profundus penisnya terjepit. Nah, dengan cara-cara tersebut aliran darah yang keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, kemudian panjang dan diameter penisnya itu akan bertambah besar. Maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya ereksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya ejakulasi. Nah, kalau mekanisme terjadinya ejakulasi ini terkait dengan sistem saraf simpatis. Nah, jadi tadi kan kalau yang di ereksi itu dia terkait dengan sistem saraf parasimpatis, sedangkan kalau yang di ejakulasi dia terkait dengan sistem saraf simpatis. Nah, mekanisme ejakulasi sendiri ini juga terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Jadi, reseptor afferent oleh nervus pudendus sentrum itu akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbalis 1 hingga 3. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mekanisme emisi terlebih dahulu. Nah, emisi itu apa? Jadi, emisi itu merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Jadi, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens itu dia akan berkontraksi. Lalu, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo-uretralis itu juga akan berkontraksi. Serta sphincter vesika urinarianya juga akan berkontraksi. Selanjutnya, kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu setelah emisi akan terjadi ejakulasi. Nah, kalau tadi emisi itu merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan kalau ejakulasi itu dia adalah proses keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau biasa yang kita singkat dengan OUE. Nah, proses ejakulasi ini dia akan menyebabkan kontraksi dari arteri
helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula. Nah, hal tersebut juga ditambah dengan kontraksi dari musculus bulbus sponghiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga akan memicu dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, selanjutnya kita lanjut ke laporan kedua, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari organa genitalia feminina eksterna. Yang pertama, yaitu ada mons pubis. Jadi, mons pubis itu merupakan bagian yang paling menonjol di depan simfisis pubis. Dia terdiri dari jaringan lemak dan fungsinya itu dia sebagai bantalan saat berhubungan seksual. Nah, setelah pubertas biasanya kulitnya itu ditutupi oleh rambut pubis atau yang biasa disebut dengan pubes. Ini rambut-rambut ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada labia mayor atau labium maius. Ini yang di luar ini. Nah, jadi labia mayor itu dia bentuknya lonjong, menonjol dan berasal dari mons pubis. Nah, labia mayor ini dia itu homolog dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior dan posterior labia mayor dexter dan sinister atau labia mayor yang kanan dan kiri itu dia akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Ini commissura labiorum anterior, dia yang ini. Lalu kalau yang posterior yang ini. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi labia mayor itu dia fungsinya untuk melindungi organ lainnya dan memiliki rambut serta kelenjar minyak setelah pubertas. Selanjutnya organ yaitu labia minor atau labium minus. Nah, labium minus ini dia terletak di dalam labia mayor. Nah, ini dia terletak di dalamnya kan, di dalamnya labia mayor. Nah, dia itu mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kulitnya halus dan mudah teriritasi serta tidak berambut. Nah, kalau pada wanita yang sudah mengalami pubertas, akhiran posterior dari labia minor dextra dan sinistra dia itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi. Ini di sini frenulum labiorum pudendi. Nah, kalau ke arah anterior labia mayor itu dia terbagi, ada yang di lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, kalau pada lapisan atas yang berjalan di atas klitoris yaitu akan membentuk pelipatan yang saling bertemu sebagai penutup dari glans klitoris yang disebut dengan preputium clitoridis. Ini dia di sini, preputium clitoridis. Sedangkan untuk di lapisan bawahnya yang berjalan di bawah klitoris yaitu akan saling bertemu dan membentuk frenulum clitoridis. Di sini frenulum clitoridis. Nah, organ selanjutnya yaitu ada klitoris atau glans klitoris. Nah, klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang sangat sensitif. Dia itu terletak di ujung atas vulva, tertutup oleh preputium. Nah, organ ini itu homolog dengan glans penis pada pria. Nah, selanjutnya yaitu organ vestibulum. Nah, vestibulum itu merupakan rongga yang bentuknya seperti perahu. Ini vestibulum, dia itu kayak perahu kan ini, yang ini dari ini sampai sini. Nah, dia itu dibatasi oleh labium minor, klitoris, dan frenulum labiorum pudendi. Nah, vestibulum ini dia itu berisi muara dari uretra, vagina, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Selanjutnya yaitu ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, dia itu letaknya ada di samping lubang vagina. Dia menghasilkan lendir. Nah, ini
glandula vestibularis mayor. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, himen ini merupakan selaput tipis yang menutupi lubang vagina. Biasanya dia itu berlubang sebesar ujung jari. Nah, apabila himennya itu telah ruptur, dia itu akan terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina yang disebut dengan caruncula hymenalis. Ini caruncula hymenalis. Nah, selanjutnya ada perineum. Nah, perineum itu merupakan area yang memanjang dari dasar labia minor ke anus. Dia terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Ini perineum. Oke, selanjutnya kita lanjut ke laporan yang ketiga. Jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, ren atau ginjal itu merupakan organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang rongga perut. Berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah metabolisme melalui urin. Nah, ginjal itu merupakan organ retroperitoneal. Nah, ginjal kanan dan kiri itu tingginya tidak sama. Yang kiri itu dia itu setinggi bagian superior vertebra thoracalis 12 sampai inferiornya itu setinggi vertebra lumbalis 3. Sedangkan untuk yang kanan dia itu lebih pendek. Dia lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan oleh lobus hepatis dexter. Oke, selanjutnya ginjal itu memiliki lapisan pembungkus. Nah, ginjal itu dibungkus oleh beberapa lapisan yang berbeda yang memberikan dukungan dan perlindungan. Kalau dari dalam keluar, urutannya yaitu ada kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan pararenal fat. Nah, jadi kapsula fibrosa itu merupakan lapisan jaringan ikat tipis dan mengkilap yang langsung menempel pada ginjal. Sedangkan untuk perirenal fat, dia itu merupakan lapisan lemak yang mengelilingi ginjal, berfungsi sebagai bantalan untuk melindunginya dari trauma. Lalu untuk fascia renalis. Nah, fascia renalis itu merupakan lapisan jaringan ikat yang membungkus ginjal dan menghubungkannya ke dinding abdomen posterior. Nah, jaringan fleksibel ini memungkinkan ginjal bergerak sedikit saat bernafas dan dapat mencegah penyebaran infeksi. Fascia renalis juga dikenal sebagai fascia gerota. Selanjutnya yang terakhir yaitu lapisannya berupa pararenal fat. Nah, pararenal fat ini merupakan lapisan lemak yang paling luar yang berfungsi sebagai bantalan dan membantu menjaga posisi ginjal. Oke, selanjutnya terdapat struktur interna dan juga eksterna dari ginjal. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur interna terlebih dahulu. Jadi, struktur interna ginjal itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ada korteks dan medula. Korteks terdiri dari kolumna renalis bertini dan juga arcus corticalis. Nah, pertama ada kolumna renalis bertini. Itu merupakan struktur yang terletak di antara piramidis renalis. Nah, struktur ini itu membantu membagi medula ginjal menjadi lobus-lobus. Biasanya jumlahnya itu berkisar antara 5 hingga 14 lobus per ginjal. Nah, ini kolumna renalis. Ini yang membagi ginjal menjadi lobus-lobus. Selanjutnya ada arcus corticalis. Nah, arcus corticalis ini merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Nah, selanjutnya untuk bagian medula. Jadi medula itu juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada piramidis renalis. Piramidis renalis itu merupakan struktur yang berbentuk kerucut yang letaknya ada di medula ginjal. Nah, setiap piramida itu dia memiliki basis yang menghadap ke korteks dan puncak yang disebut papilla renalis. Nah, piramida ini mengandung nefron dan tubulus yang berperan dalam pengolahan urin. Nah, ini piramida renalis.
Nah, ini dia bentuknya kerucut. Lalu ada papilla renalis. Nah, papilla renalis itu merupakan puncak dari piramida ginjal yang mengarah ke calyx minor. Ini papilla renalis. Nah, ini dia mengarah ke calyx minor, mengarah ke sana. Nah, di sini urin itu yang telah terbentuk akan dialirkan dari piramida ke calyx. Selanjutnya ada foramina papillaria. Nah, foramina papillaria ini merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis, tempat keluarnya urin ke dalam calyx minor. Selanjutnya ada calyx minor. Ini. Nah, calyx minor ini merupakan ruang kecil berbentuk cangkir yang mengelilingi papilla renalis dan menerima urin dari piramida. Nah, ini dia di sini. Nah, beberapa calyx minor ini bergabung untuk membentuk calyx mayor yang lebih besar dan berfungsi untuk menampung urin sebelum mengalir ke pelvis renalis. Selanjutnya ada calyx mayor. Nah, calyx mayor itu merupakan gabungan dari calyx minor. Nah, ini calyx mayor. Nah, dia ini kan merupakan gabungan-gabungan ya dari calyx minor, sehingga menjadi struktur yang lebih besar. Selanjutnya ada pelvis renalis yang ini. Nah, pelvis renalis ini juga merupakan gabungan dari calyx mayor yang nantinya akan menjadi ureter. Nah, ini pelvis renalis itu di sini. Yang nantinya dia akan menjadi ureter ke sini. Nah, selanjutnya ada sinus renalis. Nah, sinus renalis ini merupakan ruang di dalam hilum ginjal yang berisi pelvis renalis serta pembuluh darah dan jaringan lemak. Nah, ruang ini memungkinkan aliran urin dan pembuluh darah menuju dan dari ginjal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur eksterna dari ginjal. Nah, struktur eksterna dari ginjal pertama ada fasies. Nah, fasies ini ada yang anterior, ada yang posterior. Nah, fasies anterior itu merupakan permukaan yang depan. Nah, fasies ini tuh merupakan permukaan. Nah, fasies anterior itu permukaan depan ginjal yang cembung. Nah, bagian ini tuh biasanya yang menghadap ke depan tubuh. Selanjutnya ada fasies yang posterior. Fasies posterior ini merupakan permukaan belakang ginjal yang lebih datar. Nah, fasies ini menghadap ke belakang tubuh dan terlindungi oleh otot-otot punggung serta tulang rusuk. Selanjutnya ada ekstremitas. Nah, ekstremitas ini merupakan ujung. Jadi ekstremitas itu ada yang superior, ada yang inferior. Nah, ekstremitas superior itu merupakan ujung atas ginjal. Nah, ujung atas ginjal yang ini, ekstremitas superior. Dia lebih dekat dengan diafragma. Nah, pada ekstremitas ini dia itu terdapat kelenjar adrenal atau glandula suprarenalis yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Selanjutnya ada ekstremitas inferior. Jadi ekstremitas inferior itu merupakan ujung bawah. Nah, ini ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior ujung bawah, sedangkan ekstremitas superior itu dia yang ujung atas. Nah, ekstremitas inferior ini biasanya terletak lebih rendah dibandingkan ekstremitas superior, terutama pada ginjal kanan yang sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri untuk memberi ruang bagi hati. Nah, selanjutnya ada margo. Margo ini terbagi ada yang lateral dan medial. Nah, margo lateral itu merupakan sisi luar ginjal. Yang ini. Dia itu merupakan bagian ginjal yang cembung yang memberikan bentuk khas pada ginjal yang berbentuk seperti kacang. Nah, margo ini tuh tidak memiliki struktur khusus dan berfungsi sebagai batas luar ginjal. Selanjutnya ada margo medial. Nah, margo medial ini merupakan sisi dalam ginjal yang cekung. Ini margo medial, dia itu bagian yang cekung, di mana di margo medial ini dia terdapat hilus renalis, yaitu
celah tempat masuknya pembuluh darah, saraf, dan ureter. Nah, pada bagian anterior, hilus ini tuh berisi vena renalis. Nah, ini vena renalis. Lalu kalau pada bagian media itu berisi arteri renalis. Sedangkan kalau pada bagian posterior atau belakang itu dia berisi pelvis renalis. Jadi ini tadi terdapat di hilus renalis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai vaskularisasi dari ginjal. Jadi ginjal itu menerima darah dari aorta renalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Jadi tadi dia menerima darah dari arteri renalis. Nah, kemudian arteri renalis ini masuk ke hilus dan bercabang menjadi ada yang anterior, posterior. Nah, cabang-cabang itu kemudian membentuk arteri segmentalis. Nah, arteri segmentalis ini yang kemudian bercabang lagi menjadi arteri interlobaris yang menembus kapsul ginjal dan mengalir melalui kolom ginjal di antara piramida ginjal. Nah, arteri interlobaris ini menyuplai darah ke arteri arcuata yang mengalir di area pertemuan antara korteks dan medula. Nah, selanjutnya arteri arcuata ini dia akan menyuplai darah ke arteri interlobularis yang kemudian menyuplai darah ke arteriol aferen dan glomerulus. Nah, arteriol aferen dia akan membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Nah, selanjutnya arteriol aferen dia akan meninggalkan glomerulus dan membentuk jaringan kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus distal dan proksimal, tempat terjadinya pertukaran zat. Nah, arteriol eferen dari glomerulus nefron korteks itu dia akan memasuki jaringan kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus contortus distal dan proksimal. Nah, selanjutnya arteriol eferen dari glomerulus pada nefron juxtaglomerulus membentuk perpanjangan pembuluh kapiler lurus yang disebut dengan vasa recta. Nah, yang turun ke piramida medula. Nah, vasa recta ini dia berperan dalam membentuk konsentrasi urin dengan membantu mempertahankan mekanisme pertukaran lawan arus. Nah, selanjutnya darah bergerak melalui venula kecil yang bergabung membentuk vena interlobularis. Nah, jadi dia akan bergabung membentuk vena interlobularis. Nah, venanya ini nanti akan mengikuti pola yang sama dengan arterinya. Jadi dari vena interlobularis akan menyuplai darah ke vena arcuata, lalu menyuplai darah lagi ke vena interlobaris, dan vena interlobaris ini akan bergabung membentuk vena renalis yang merupakan cabang dari vena cava inferior. Jadi nanti keluar dari ginjal melalui vena renalis. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inervasi dari ginjal. Jadi inervasi ginjal itu pertama ada somatic afferent, yaitu oleh nervis splanchnici thoraciki. Lalu ada simpatisnya oleh nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Lalu untuk parasimpatisnya terdapat nervus vagus. Nah, plexus renalis ini nanti dia akan berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, lalu untuk drainase limfatiki masing-masing ren itu dia akan bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.